Selamat datang kembali di kelas menulis artikel ilmiah. Untuk kelas pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang penyusunan artikel ilmiah, mulai dari penjelasan tiap babnya, kemudian kita langsung aplikasi ke contohnya ya teman-teman nanti. Dan selain itu kita juga akan langsung mengoreksi bersama hasil dari tulisan yang sudah teman-teman kumpulkan dalam pertemuan sebelumnya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan lebih banyak berfokus pada bagaimana sih cara menulis artikel ilmiah. Seperti yang sudah Bu Puspa sampaikan bahwa untuk menulis artikel ilmiah ini, selain kita harus memperhatikan formatnya, kita juga harus bisa memperhatikan apa saja sih ketentuan dan syarat yang diberikan oleh pihak pengelola jurnal. Karena untuk artikel ilmiah ini kan harus kita sesuaikan dengan template ya, teman-teman ya. Nah, untuk template-nya sendiri akan sedikit berbeda-beda meskipun untuk konten secara garis besarnya itu sama. Baik, kita mulai dari pembahasan tentang judul terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah ada yang mengumpulkan ya ada 6 kelompok ya. Nah, di sini untuk judul, apa sih yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat judul? Yang pertama, judul harus mencerminkan isi artikel. Baik ya, teman-teman, harus mencerminkan isi artikel. Jangan sampai judulnya itu A, lalu nanti isinya itu B, C, D, E, F, G, seperti itu. Kemudian yang kedua, judul juga harus menunjukkan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Lalu yang ketiga, judul harus bisa memberikan gambaran metode penelitian. Dan yang terakhir, harus teman-teman perhatikan untuk jumlah kata dalam penulisan judul itu normalnya adalah 12 sampai 16 kata. Lalu untuk judul yang sudah teman-teman kumpulkan ini mari kita koreksi bersama ya. Untuk jumlah kata dulu, untuk jumlah kata di sini teman-teman semuanya sudah mengumpulkan sesuai dengan standar yang Bu Puspa sampaikan ya. Di sini kurang dari 16 kata, ini sudah sangat baik. Lalu yang kedua, ini ada yang bungkus memberi, penebalan ya pada bagian-bagian tertentu supaya menjadi perhatian. Nah, kita lihat di sini untuk kelompok satu implementasi rasa nasionalisme pengunjung melalui wisata sejarah Makam Bung Karno. Untuk materi, judul di kelompok satu ini mungkin perlu dipertegas lagi, implementasi rasa nasionalisme ini yang seperti apa gitu ya, karena judulnya ini masih agak rancu, karena implementasi rasa itu apakah bisa diukur atau mungkin kurang terukur ya? Nah, mungkin standar pengukurannya ini yang masih membingungkan, nanti judulnya bisa diperbaiki. Lalu untuk kelompok kedua, analisis potensi daya tarik dan motivasi berkunjung wisatawan pada Makam Bung Karno. Ini sudah mencerminkan isi artikel ya, tidak membuat pembaca bingung, bagus untuk kelompok dua. Lalu untuk kelompok tiga, di sini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap toleransi sebagai faktor penerimaan keberagaman budaya dan agama. Nah, di sini untuk persepsi masyarakat terhadap toleransi ini mungkin nanti saya minta tolong teman-teman untuk di bagian metode mungkin ya, karena di sini pengukuran terhadap persepsi. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ini kelompok 4 membuat judul menggali wawasan dan pemahaman para pengunjung. Untuk menggali wawasan dan pemahaman para pengunjung di Makam Bung Karno mengenai arti dan rasa nasionalisme, teman-teman di sini harus perhatikan bahwa ketika Anda membuat wawasan dan pemahaman para pengunjung ini, nah apa sih yang mau teman-teman sajikan? Apakah hanya menggali wawasan dan pemahaman saja, kemudian metode ya, kembali lagi ke metode ini menurut saya masih kurang terukur ya, mungkin perlu ditambahkan di bagian judul untuk diperbaiki. Kemudian kelompok 5 di sini membahas tentang analisis toleransi dan harmoni agama di wisata Mahavihara Majapahit Mojokerto. Nah, untuk judul kelompok 5 di sini untuk analisis toleransi dan harmoni agama ini sudah cukup baik ya. Cuma mungkin
Nanti bisa diperhatikan di bagian dalam ada yang mau Bu Puspa tambahkan. Lalu kelompok 6, keberagaman dalam konteks keagamaan masyarakat modern yang membawa perubahan sosial dan budaya. Nah, untuk yang kelompok 6 sendiri, di sini juga menurut Bu Puspa sudah baik, tapi mungkin perlu diperjelas lagi untuk judulnya. Keberagaman dalam konteks keagamaan masyarakat modern ini tuh yang seperti apa yang mau diteliti. Oke ya, secara keseluruhan untuk 6 kelompok ini sudah mulai bisa menerapkan judul yang baik. Lalu yang kedua, bagian setelah judul ini bagian yang sangat penting menurut Bu Puspa, yaitu pada bagian abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu adalah rangkuman atau intisari dari teks yang teman-teman susun. Jadi artikel itu biasanya kalau kita terburu-buru atau waktu kita terbatas, kita cukup membaca abstraknya saja, karena di dalam abstrak itu sudah merangkum keseluruhan isi teks yang teman-teman susun sampai dengan simpulan itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu, karena abstrak itu merupakan sebuah rangkuman, maka di dalam abstrak itu harus memuat keseluruhan isi artikel, mulai dari tujuan penelitian itu harus dimuat ya di dalam abstrak, kemudian metode penelitian yang digunakan, hasil yang dicapai. Kemudian yang tidak kalah penting di abstrak kalau bisa harus memuat kebaruan atau novelty dari artikel yang ditulis. Oke, di sini kita pakai contoh yang dari kelompok satu ya tentang implementasi rasa nasionalisme pengunjung melalui wisata sejarah makam Bung Karno. Nah, di sini sudah bagus ya untuk abstrak kelompok satu sudah memuat tujuan penelitian. Ini ya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi rasa nasionalisme. Kemudian metode penelitian, di sini menggunakan metode kualitatif dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Kemudian yang ketiga, hasil yang dicapai. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa disebutkan wisata sejarah ini apakah benar bisa mengimplementasikan rasa nasionalisme ya. Lalu ini penelitian ini memberikan pandangan yang berharga tentang ini bisa dimasukkan sebagai kebaruan atau mungkin novelty ya dari artikel yang ditulis oleh kelompok satu. Oke, itu tadi penjelasan tentang abstrak. Selanjutnya kita bahas tentang pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan itu sebaiknya harus memuat yang pertama yang harus dimuat dalam pendahuluan adalah uraian, di sini adalah latar belakang berupa paparan, data, fakta, dan ulasan mengenai kesenjangan antara harapan versus kenyataan yang menimbulkan kegelisahan penulis. Jadi, latar belakang inilah yang menjadi dasar teman-teman ketika membuat sebuah artikel ilmiah. Lalu yang kedua, berisi tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Jadi teman-teman kan sudah merumuskan tuh permasalahan yang mau diangkat. Nah, kemudian, permasalahan yang mau diangkat itu kita harus rumuskan tujuannya di dalam pendahuluan, betul sekali. Kemudian pendahuluan juga harus berisi manfaat penelitian untuk memfokuskan arah dan maksud penelitian. Dan kalau kita lihat proporsi tulisan di pendahuluan, itu hanya boleh maksimal 20% ya panjangnya ya dari keseluruhan isi artikel. Nah, untuk contoh pendahuluan di sini yang Bu Puspa tampilkan adalah punyanya kelompok 2 tentang analisis potensi daya tarik dan motivasi berkunjung wisatawan pada makam Bung Karno. Lebih tepatnya ini di makam ya. Oke, di sini di pendahuluannya sudah cukup baik ya, memuat latar belakang. Tapi di sini ada kekurangan ya. Ini lebih banyak bercerita tentang kehidupan Pak Karno. Padahal yang mau saya tekankan di sini harus ada yang namanya kesenjangan ya teman-teman ya antara harapan dan kenyataan sehingga di situ harapan dan kenyataan ini bisa menjawab kegelisahan penulis. Nah, di sini yang sudah sesuai dengan format pendahuluan adalah adanya maksud dan tujuan ya, karena maksud dan tujuan ini bisa menjawab untuk rumusan masalah. Kemudian di sini ada sedikit kesalahan juga untuk penulisan sitasi atau kutipan, nanti kita bahas pada bab sitasi ya teman-teman ya. Tapi secara keseluruhan di sini untuk kelompok 2 sudah cukup bagus, hanya saja mungkin perlu ditambahkan kesenjangan dan juga perlu diperhatikan untuk maksimal 20% dari keseluruhan isi teks ya, karena ini masih 10% menurut saya. Oke, sekarang kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka sendiri, di sini bisa digunakan beberapa istilah ya. Ada yang pakai tinjauan pustaka, ada yang pakai landasan teori,
Ada juga yang pakai istilah kajian pustaka. Ada juga beberapa jurnal itu yang tidak membuat subjudul atau mungkin subbab tinjauan pustaka karena tinjauan pustaka ini bisa dimasukkan ke dalam latar belakang. Jadi setelah latar belakang, pendahuluan itu langsung ke metode seperti itu. Nah, untuk tinjauan pustaka sendiri, ini berisi rangkuman kajian teoritis. Jadi teori-teori yang mau Anda gunakan untuk mengaji permasalahan dalam artikel ilmiah Anda itu masukkan ke dalam tinjauan pustaka. Kemudian tinjauan pustaka juga berisi beberapa subjudul yang terdiri atas landasan teori dan kajian teoritis serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Kenapa sih harus ada penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan? Karena penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan ini akan menjadi landasan Anda untuk buat atau mungkin menjawab, rumusan masalah Anda, karena pada dasarnya tidak ada penelitian yang benar-benar baru ya. Penelitian kita itu, semuanya sudah pernah dilakukan oleh orang lain, hanya saja yang membedakan penelitian kita dengan orang lain adalah kebaruan atau novelty di dalamnya, seperti itu. Sehingga kita perlu membandingkan tulisan kita dengan tulisan peneliti terdahulu yang relevan dengan topik kita, seperti itu. Dan hampir sama dengan bagian latar belakang untuk tinjauan pustaka itu maksimal 20% ya panjangnya dari keseluruhan tulisan. Baik, di sini yang Bu Puspa gunakan adalah tinjauan pustaka untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3 di sini mengangkat judul persepsi masyarakat terhadap toleransi sebagai faktor penerimaan keberagaman budaya dan agama. Untuk tinjauan pustakanya, mohon maaf ya, untuk kelompok 3 ini lebih banyak membuat definisi saja, tapi sudah cukup bagus ya, karena merupakan rangkuman kajian teoritis dari teori yang akan digunakan untuk menganalisis apa namanya ini, permasalahan yang diangkat di dalam artikelnya. Yang perlu ditambahkan di tinjauan pustaka kelompok 3 adalah penelitian terdahulu yang relevan. Ini belum Bu Puspa temukan, sepertinya ini ada tapi di kelompok 2 kalau nggak di kelompok 4 ya, untuk penelitian terdahulu yang relevan, seperti itu. Oke, kita ke bagian yang sangat penting dari sebuah artikel atau mungkin penelitian ya, yaitu pada bagian metode. Metode itu sebaiknya harus memuat rangkuman ini ya, berisi rangkuman metodologi penelitian seperti teknik pengumpulan data, analisis data, dan juga kalau misalnya artikel ini adalah artikel pengabdian masyarakat, metode itu juga harus berisi strategi kegiatan dan tahapan pelaksanaan dalam pengabdian tersebut. Kemudian untuk panjang atau mungkin proporsi tulisan di bagian metode itu maksimal 10% ya dari keseluruhan isi artikel. Jadi misal artikelnya 10 halaman, maka metode itu maksimal 1 halaman saja ya, tidak boleh terlalu panjang seperti itu. Oke, kita pakai metode dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 di sini dengan judul menggali wawasan dan pemahaman para pengunjung makam Bung Karno mengenai arti dari rasa nasionalisme. Nah, di sini untuk metode yang digunakan oleh kelompok 4 sudah cukup bagus. Mereka menggunakan penelitian kualitatif, kemudian mereka memperjelas lagi dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan karena mereka langsung turun ke lokasi makam Bung Karno ya untuk melakukan wawancara dan pengumpulan data seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mencantumkan metode juga kalau tidak salah ini dari kelompok 5 ya. Ini adalah contoh metode yang di dalamnya memuat ada fokus dalam penelitian ini. Nah, fokus dalam penelitian ini, fokus tuh biasanya digunakan untuk menyebutkan istilah lain dari rumusan masalah ya. Ini tidak perlu dimasukkan dalam metode. Ini cukup ada di bagian latar belakang. Seperti itu, teman-teman. Baik, kita sekarang ke bagian pembahasan. Nah, untuk bagian pembahasan sendiri, ini sebaiknya memuat uraian tentang penelitian atau pengabdian masyarakat dan implikasinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada bagian pembahasan ini sebaiknya ditambahkan adanya komparasi atau konfirmasi antara temuan yang ada di lapangan dan konsep teori yang digunakan, sehingga nanti bisa menjadi bagian dari bahan analisis utama guna menghasilkan sintesis. Sintesis itu kesimpulan ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang proporsi isi pembahasan yang ada di dalam artikel, maksimal pembahasan itu adalah
40% dari keseluruhan isi teks. Jadi kalau misalnya, artikelnya nanti terdiri dari 10 halaman, upayakan pembahasan itu ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 halaman, seperti itu. Nah, di sini Bu Puspa menggunakan, contoh pembahasan dari kelompok 5 dengan judul Analisis Toleransi dan Harmoni Agama di Wisata Mahavihara Majapahit Mojokerto. Nah, untuk hasil dan pembahasannya di sini kelompok 5 mengungkapkan yang pertama tentang gambaran singkat Mahavihara, lalu sikap toleransi pengunjung, dan toleransi serta kontribusi positif yang dapat dilakukan masyarakat. Untuk pembahasan di sini menurut Bu Puspa ini masih kurang mendalam dan kurang menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan analisis toleransi dan harmoni agama. Di sini kurang bisa menjelaskan tentang bagaimana toleransi dan harmoni agama itu terjalin di lokasi penelitian. Nah, mungkin bisa ditambahkan data-data hasil wawancara ya, teman-teman. Misalnya nih, eh, bentuk nyata toleransinya seperti ini, lalu sekian persen pengunjung yang bisa melaksanakan toleransi itu dengan baik, atau mungkin bahkan mereka nggak ngerti bahwa sikap yang mereka tunjukkan itu adalah bentuk toleransi atau intoleransi. Nah, hal-hal seperti itu tuh perlu disampaikan di pembahasan karena kelompok 5 menggunakan ini ya, tadi kalau tidak salah menggunakan metode deskriptif kualitatif, tapi mereka menggunakan mix method ya, yaitu ada tambahan kuantitatif untuk mengukur seperti itu, karena kan mereka menganalisis ya. Oke, kemudian yang terakhir, oh belum, nanti ada daftar pustaka ya. Yang keenam dulu, simpulan. Simpulan di sini sebaiknya memuat ini ya, yang pertama. Berisi uraian tentang penelitian atau pengabdian masyarakat dan implikasinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada bagian simpulan itu sebaiknya harus memuat komparasi atau konfirmasi antara temuan yang ada di lapangan dengan konsep teori yang digunakan sehingga bisa menjadi bahan analisis utama guna menghasilkan sintesis. Dan pada bagian simpulan sebaiknya itu disusun maksimal, oh bukan 40%, mohon maaf salah ketik ini ya, maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Jadi karena yang namanya simpulan itu adalah rangkuman, tidak perlu terlalu panjang karena Anda harus mensintesiskan atau merangkum keseluruhan isi artikel Anda menjadi bagian yang padat, singkat, dan jelas sehingga itu disebut sebagai simpulan. Nah, di sini contohnya saya mengambil punyanya kelompok 6 ya, keberagaman dalam konteks keagamaan masyarakat modern yang membawa perubahan sosial dan budaya. Nah, untuk kelompok 6 ini yang perlu Bu Puspa jelaskan adalah simpulan Anda di sini lebih membahas tentang bangunan ya, lebih membahas tentang bangunan, padahal di dalam apa ini pembahasan dan metode serta rumusan masalah ini tidak terlalu membahas tentang bangunan tempat-tempat yang Anda kunjungi ya, tapi lebih membahas tentang keberagaman dalam konteks keagamaan di masyarakatnya. Sehingga di sini Anda perlu menegaskan ulang bahwa untuk bagian pembahasan tentang simpulan ini perlu Anda perbaiki karena ini lebih membahas tentang gedung-gedungnya ya daripada interaksi sosial masyarakatnya. Nanti perlu diperbaiki lagi. Oke, biasanya juga di bagian simpulan tuh bisa ditambahkan ucapan terima kasih ya. Biasanya ucapan terima kasih ini untuk ditulis biasanya untuk artikel-artikel yang diterbitkan sebagai luaran produk penelitian atau mungkin hibah-hibah seperti itu ya. Sehingga kita perlu mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendanai penelitian kita. Nah, ini yang terakhir yang Bu Puspa maksud tadi, di akhir artikel ilmiah itu harus menampilkan daftar pustaka, karena daftar pustaka ini adalah langkah kita untuk menghargai sumber-sumber yang kita kutip atau yang kita citasi dan kita cantumkan di dalam artikel kita. Nah, di sini daftar pustaka itu harus dimunculkan juga karena untuk menghindari yang namanya plagiarisme ya. Jadi orang akan membaca artikel kita loh kok mirip ya sama tulisannya si A, si B, si C. Ya emang kita mengutip dari tulisan mereka tapi secara ilmiah kita harus mencantumkan
sumber rujukan itu sebagai bentuk penghargaan ya terhadap penulis sebelumnya. Nah, kita mengenal beberapa format daftar pustaka. Di sini Bu Puspa mengambil contoh dari Google Scholar ya. Yang paling banyak digunakan di Google Scholar itu ada 5 format ini dan memang hanya 5 format ini ya, yaitu MLA, APA, Chicago, Harvard, dan Vancouver Style. Nah, masing-masing format ini mereka memiliki ciri khas khusus, entah dari penulisan nama penulis yang dibalik, yang disingkat, atau mungkin urutan penulisannya mulai dari nama, judul karangannya, kemudian tahunnya. Kalau ini jurnal ya terbitnya di mana. Ada yang tahun dulu, ada yang tahunnya di akhir, ada yang di halaman diberi keterangan PP, page-nya itu ya ada yang nggak perlu tapi langsung dikasih angka seperti itu. Nah, ini yang Bu Puspa ambil adalah tulisan Bu Puspa sendiri yang berjudul Strategi, Hambatan, dan Tantangan Penanaman Nilai-Nilai Kesantunan Berbahasa pada Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi COVID-19. Nah, teman-teman bisa lihat di situ saya menulis bersama tiga teman saya, ada Pak Hindra, Bu Siti Umihani, dan ada Bu Natalia Desi. Di situ Anda bisa perhatikan pada bagian site itu, citasinya ada banyak variasi penulisan nama pengarang ya. Kemudian penulisan tahunnya juga bervariasi. Kemudian cara menulis judulnya juga sedikit berbeda dan halaman tadi juga berbeda. Nah, untuk materi daftar pustaka ini Anda bisa akses di video yang berbeda. Sudah Bu Puspa unggah juga untuk video pembelajarannya. Nanti bisa Anda cermati dan Anda pelajari di bagian yang berbeda. Baik, untuk video pembelajaran kali ini tentang menulis artikel ilmiah sepertinya sudah cukup, bisa saya akhiri ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembelajaran artikel ilmiah ini. Semoga kita semua sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.